Au milieu des changements dans le monde académique et culturel, le Cercle des étudiants français est un espace pour grandir, créer et s'épanouir pour les étudiants du département de langue et littérature française de l'université Brawijaya. Créé en 2007 sur la faculté des sciences humaines, le CEF devient un lieu pour exprimer les talents dans les domaines académiques, artistiques, culturels et entrepreneuriaux. Nous croyons que le succès ne se mesure pas seulement par les résultats, mais aussi par le chemin parcouru, le courage face au changement et l'impact laissé derrière nous. De petits pas aux grandes initiatives, nous continuons à évaluer et à innover avec un esprit de collaboration et de créativité. Comme un artiste qui perfectionne toujours son œuvre, nous avançons avec une vision claire et une grande dévotion. Nous vous présentons le profil de cercle des étudiants français du cabinet d'Éclat de Lumière. Salut! Kami dari Badan Pengurus Inti Hima Prodi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Syekh Musa Rahmatullah selaku Ketua Hima Prodi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya. Saya Rafadia Maisa selaku Wakil Ketua Hima Prodi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya. Saya Afifati sebagai Sekretaris Hima Prodi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya. Dan saya Mazia Berkisah Aziati sebagai Bendahara Hima Prodi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya. Kabinet École de Lumière memiliki visi dan misi yang terarah dan saling melengkapi. Visi kami adalah mewujudkan CF yang solid, kreatif, dan progresif. Dan tentu saja bermanfaat untuk sivitas mahasiswa bahasa dan sastra Perancis. Selain itu, kami berfokus untuk mendukung terciptanya lingkungan akademik yang dinamis. Pada tahun ini, Kabinet École de Lumière membawa 4 misi, yaitu membangun lingkungan yang suportif, harmonis, dan inklusif bagi pengurus CF serta seluruh mahasiswa bahasa dan sastra Prancis, dengan mengutamakan nilai kekeluargaan, keterbukaan, dan saling menghargai. Menyelenggarakan kegiatan edukatif sebagai sarana pengembangan pola pikir kritis dan kreatif guna mendukung pencapaian prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa bahasa dan sastra Prancis. Kemudian, kami juga memperluas jaringan relasi yang mendukung pengembangan mahasiswa bahasa dan sastra Prancis serta mendorong peluang kolaborasi secara maksimal. Dan yang terakhir, kami mengembangkan program kerja yang berkelanjutan melalui evaluasi dan inovasi guna memastikan relevansi dalam pertumbuhan CF. Nama École de Lumière sendiri dipilih karena École de Lumière memiliki arti kilauan cahaya yang menjadi representasi dari visi dan misi CF sebagai himpunan mahasiswa yang tidak hanya bersifat secara internal, namun juga dapat memancarkan manfaat bagi seluruh sivitas akademika program studi bahasa dan sastra Prancis. Maka ini menggarisbawahi bahwa CF diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, panduan, dan dukungan bagi mahasiswa. Layaknya kilauan cahaya yang menyinari lingkungan sekitarnya, CF bertujuan untuk menciptakan program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif, baik dalam aspek akademik, pengembangan diri, maupun pembentukan karakter. Dengan begitu, setiap anggota sivitas tidak hanya merasakan manfaat dari keberadaan CF, tetapi juga menjadi bagian dari pancaran cahaya itu sendiri dan meneruskan manfaat kepada komunitas yang lebih luas. Halo semuanya, aku Zian Kansani sebagai Ketua Departemen Administrasi dan Keuangan. Halo semuanya, aku Hala Katabi selaku Wakil Ketua Departemen Administrasi dan Keuangan. Kami dari Departemen Administrasi dan Keuangan. Di Departemen Adke, kita punya arahan kerja yang pertama, yaitu memfasilitasi penyusunan proposal proper yang menggunakan dana CF pada departemen lainnya. Lalu yang kedua, kita juga memfasilitasi pengelolaan administrasi proker melalui memfasilitasi pengelolaan anggaran dan keuangan proker yang menggunakan dana CEF, serta memfasilitasi penyusunan laporan tentang jawaban proker yang menggunakan dana CEF pada departemen-departemen lainnya. Kita juga memfasilitasi penyampaian proposal dan LPG proker yang menggunakan dana CEF, yaitu Parfait, Bon Courage, Journey Amikal, dan lain-lain. Halo, kenalan yuk sama departemen kami.
Kami dari Departemen Internal. Halo, kenalin aku Chantal sebagai Ketua Departemen Internal. Halo, kenalin aku Monica sebagai Wakil Ketua Departemen Internal. Nah, Departemen Internal tuh ngapain aja sih? Yuk cari tahu. Jadi, setiap departemen memiliki arahan kerja yang berbeda. Nah, kalau di internal sendiri itu, kami berfokus untuk melaksanakan kegiatan secara profesional, serta menyimpan data profil setiap pengurus CEF. Nah, selanjutnya, Departemen Internal mempunyai 3 nilai kerja, yaitu Enhance and Support, Boosting, dan Appraising, yang berfokus untuk meningkatkan mutu kualitas, serta melakukan pengawasan kepada setiap kinerja seluruh pengurus CEF. Selain itu, Departemen Internal juga punya banyak sekali program kerja yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah Musyawarah Frongset, atau yang lebih dikenal dengan Mufrong. Tapi, apa sih itu Mufrong? Jadi, Mufrongs ini bertujuan dalam regenerasi kabinet dan pengurus CEF yang berfokus mencari ketua dan wakil ketua hima CEF yang baru. Tapi jangan kalian pikir cuma itu aja ya. Kita punya 5 proker lainnya, yaitu Open Recruitment CEF, Diklat CEF, Bonding CEF, Upgrading CEF, dan yang terakhir, Personnel du mois et chef du mois. Sekian dari Departemen Internal. Yuk kita lanjut ke departemen selanjutnya. Halo semuanya, kami dari Departemen PSDM. Departemen PSDM merupakan departemen yang mengembangkan sumber daya mahasiswa bahasa dan sastra Prancis dalam bidang edukasi. Oh iya, kenalin, aku Joshua Ronald Andrews Litonga yang menjadi Ketua Departemen PSDM tahun ini. Dan aku Sekarayu Nekaradri, aku Wakil Ketua Departemen dari PSDM. Di PSDM kita punya 7 program kerja. Proker pertama ada Journey Amical. Journey Amical, rangkaian orientasi mahasiswa baru bahasa dan sastra Prancis di Universitas Brawijaya. Selanjutnya ada Franceville, lalu ada Bongkuras, acara lomba yang diadakan himpunan mahasiswa bahasa dan sastra Prancis setiap tahunnya. Ada juga Joya Universal Saspiens. Dan yang terakhir ada Recommendation de chanson à écouter film à regarder livre à lire. Nah, program yang ketiga adalah La Maison Française. La Maison Française adalah seminar tambahan yang diadakan oleh CEF setiap tahunnya untuk meningkatkan skill berbahasa Prancis anak-anak sastra Prancis. Nah, ada yang baru nih di PSDM, École de Lumière. Kita akan mengadakan proker Club de France. Club de France ini kita akan membuat klub di mana anak-anak sastra Prancis bisa belajar bahasa Prancis dalam kehidupan sehari-harinya. Bonjour les amis, Departemen menjadi wajah organisasi dalam menjalin relasi. Kami juga menjadi suara serta telinga dalam memperjuangkan hak serta kebutuhan hidup. Inilah Humas dan Advokasi. Yuk kita kenalan. Inilah Humas dan Advokasi. Program yang pertama, kami punya burokratik berupa studi banding kepada hima prodi lain, baik sesama hima prodi Prancis maupun hima prodi lain. Selanjutnya ada Saspiens Talks yang penyumaba informasi advokasma, apresiasi Saspiens, terus ada Jaring Aspirasi, Media Partner, dan Musyawarah Nasional IMASPI yang hanya hadir pada Kabinet École de Lumière. Kalian pernah lihat video organisasi yang keren? Iya. Poster yang estetik. Iya. Atau video dokumentasi yang bikin nostalgia? Nah, itu semua kerja keras Departemen Media dan Kreatif. Halo, perkenalkan nama aku Najwa Afira sebagai Ketua Departemen Media Kreatif. Aku Luffy sebagai Wakil Ketua Departemen Media Kreatif. Media kreatif ini sendiri berfokus untuk mendesain, menetapkan, dan mengatur promosi CEF di berbagai media. Proker kami memang nggak sebanyak departemen lain, tapi job kita bisa lebih banyak daripada yang lain. Betul tuh, yuk ikutin kita buat lihat beberapa proker yang ada di Departemen Media Kreatif. Yang pertama, kita punya Nonton dan Bedah Film Prancis, di mana kami memperkenalkan industri film Prancis kepada halayak ramai. Nah,
Proker yang kedua, ada komponen profile. Mau lihat contohnya? Nih. Proker selanjutnya ada konten harian, desain persiapan kabinet, referees, grand opening, grand closing, terus... Gak cuman itu, Medcraft juga punya program kerjasama dengan Departemen Kewirausahaan untuk membuat desain jaket himpunan dan Aduh, udah ya guys, kita mau ngejar deadline dulu. Perkenalkan, kami dari Departemen Minat dan Bakat. Oke, halo, dengan Ketua Departemen Minat dan Bakat di sini. Nama saya Ralph bersama teman saya Romi, dan saya sebagai Wakil Ketua Departemen Minat dan Bakat. Oke. Tujuan utama dari Departemen Minat dan Bakat adalah untuk memfasilitasi pengembangan minat dan bakat, memperkenalkan kesenian Prancis, juga menggali potensi-potensi bakat dari mahasiswa prodi Bahasa dan Sastra Prancis. Nah, udah kepo kan? Mari kita kenalkan proker-proker kita. Pertama ada Parfait atau Performance de l'Art dans la Nuit. Parfait ini merupakan pertunjukan karya seni Prancis pada malam hari yang menampilkan beragam jenis karya seni, termasuk teater, opera, dan seni pertunjukan lainnya. Jadi, yang kedua itu ada Bon Courage. Ini tuh program Himasasper UB yang diadain tiap tahunnya. Isinya ada lomba-lomba sama malam puncak yang pastinya bakalan seru banget. Hop. Proker ketiga kita ada Coupe de Femme atau bisa dipanggil CDF. CDF merupakan turnamen yang berupa olahraga atau bisa akademik yang diikuti oleh sastra-sastra aja. Oke, selanjutnya ada Sasperians Road to FIT Cup. Jadi yang kelima ada Art Spirit, yaitu platform yang menyoroti rekap tahunan mahasiswa bahasa dan sastra Prancis. Merci beaucoup pour la département Mikat. Selanjutnya, perkenalkan kami dari Departemen Sosial. Departemen itu vibe-nya beda banget, karena kami selalu hadir di waktu yang tepat. Departemen Sosial, kami percaya kepedulian itu dimulai dengan niat dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Perkenalkan, aku Amanda Putri Rahel sebagai Ketua Departemen Sosial. Halo semuanya, perkenalkan aku Aziza sebagai Wakil Ketua Departemen Sosial. Nah, teman-teman mungkin penasaran, Departemen Sosial itu tugasnya ngapain aja sih? Jadi, Departemen Sosial itu nantinya akan terjun langsung ke lingkungan maupun masyarakat. Dari hal itu diharapkan teman-teman dapat berkontribusi langsung baik terhadap lingkungan maupun sosial. Departemen Sosial sendiri mempunyai proker-proker yang memiliki banyak manfaat, yaitu ada LGF atau Le Generation Future, yang merupakan program kerja untuk memperingati Hari Lingkungan serta meningkatkan kepedulian mahasiswa bahasa dan sastra Perancis atas lingkungan sekitar. Lalu, Samba. Samba itu apa sih? Samba merupakan program kerja Departemen Sosial, yaitu Sastra Prancis Bantu Membaca, yang berisi pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa dan mahasiswi bahasa dan sastra Prancis terkait edukasi dan literasi. Proker selanjutnya ada La Lumière, di mana proker tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Dan yang terakhir adalah KHB atau Kajian Hari Besar untuk memperingati hari-hari besar. Hai semuanya, kami dari Departemen Kewirausahaan. Departemen Kewirausahaan merupakan departemen yang berfokus pada pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa melalui berbagai program kerja yang relevan dengan kewirausahaan. Guys, kita mulai dulu yuk. Hai, kenalin, aku Zalfa. Aku di sini bukan hanya sebagai ketua departemen, tapi juga menjadi saksi semangat luar biasa dari para anggota. Yuk, kita mulai pelayaran ini dengan mengenal Departemen Kewirausahaan. Hai, aku Moshe, sebagai Wakil Ketua Departemen Kewirausahaan. Di bidang kewirausahaan ini ada 5 program. Ada apa aja sih? Program kerja yang pertama ada workshop, yaitu untuk mendorong mahasiswa bahasa dan sastra Prancis untuk menghasilkan produk dan konsep yang unik dan kreatif.
Dan yang kedua ada ID card CF dan jaket himpunan, yaitu sebagai identitas anggota Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya. Yang ketiga ada reprise. Dan yang terakhir ada Bulletin du Marché. Nah, jadi KW itu bukan hanya tentang berjualan nih, tapi juga tentang mengambil resiko dan menciptakan peluang. KWU adalah representasi dari semangat juang itu.